Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ditya Fahmi Prasana, kelas 10D absen 1. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran selama semester 1 dan semester 2 di pelajaran kimia. Nah, yang pertama itu adalah sikap ilmiah dan ketiga di laboratorium. Di awal pembelajaran kita tuh dikenalkan dengan sikap ilmiah, seperti contoh teliti, jujur, mencatat hasil sesuai fakta. Terus juga penting untuk mengetahui K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Seperti contoh menggunakan jas laboratorium, sarung tangan, masker, dan kacamata. Terus yang kedua itu membuang limbah sesuai dengan prosedur. Yang ketiga itu tidak mencium zat kimia. Nah, habis itu ada bab pertama. Bab pertama itu ngajarin tentang struktur atom sama sifat periodik unsur. Nah, bab pertama ini kami itu diajarkan tentang bagian penyusun atom. Jadi, yang pertama itu ada proton atau plus dan neutron yang ada di inti atom. Nah, habis itu ada elektron atau negatifnya. Itu mengelilingi inti atom pada lintasan yang disebut kulit atom. Nah, kami itu juga diajarkan perkembangan model atom mulai dari teori John Dalton, J.J. Thomson, Rutherford, Niels Bohr, sampai model mekanika kuantum modern. Nah, habis itu diajarin juga tentang bilangan kuantum dan aturan penting konfigurasi elektron mekanika kuantum. Nah, habis itu bab 2. Bab 2 ini ngajarinya tentang persamaan reaksi dan hukum dasar. Di bab 2 ini kami itu diajarin menyetarakan persamaan reaksi kimia. Contohnya itu N2 plus 3H2 sama dengan 2NH3. Nah, terus kami itu belajar 5 hukum, yaitu yang pertama itu hukum kekekalan massa atau Lavoisier yang menyatakan massa dari sistem tertutup akan sama meskipun terjadi berbagai macam proses. Yang kedua itu hukum perbandingan tetap yang dicetuskan oleh Proust yang menyatakan setiap senyawa memiliki komposisi unsur yang sama. Terus yang ketiga itu hukum perbandingan ganda yang dicetuskan oleh Dalton, yaitu jika dua unsur bergabung membentuk lebih dari satu senyawa, rasio massa unsur kedua adalah bilangan bulat kecil dari sejumlah tetap unsur pertama. Terus yang keempat itu hukum perbandingan volume yang dicetuskan oleh Gay-Lussac, yaitu menyatakan bahwa volume gas yang bereaksi dan hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat sederhana ketika diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Yang kelima itu ada hipotesis Avogadro, yaitu semua gas memiliki jumlah volume yang sama di bawah tekanan dan suhu yang sama. Nah, terus di bab 3 ini atau bab terakhir itu kita diajarin tentang pemanasan global. Jadi di bab terakhir ini kita itu diajarkan tentang pemanasan global. Pemanasan global itu adalah gejala peningkatan suhu rata-rata bumi. Juga kita diajarkan macam-macam gas rumah kaca. Yaitu yang pertama itu adalah CO2, itu dihasilkan oleh manusia, pabrik, dan kendaraan. Terus ada CH4, itu dihasilkan oleh sampah. Terus ada CFC, itu dihasilkan oleh kulkas dan AC. Terus ada NO2 dan NO itu dihasilkan oleh kendaraan. Serta fakta pemanasan global yang seperti contoh itu adalah peningkatan suhu permukaan air laut, menghilangnya salju abadi di Puncak Jaya, mencairnya es di kutub, kenaikan air laut, El Nino dan La Nina atau cuaca ekstrim. Nah, ini tambahan, jadi pas awal pembelajaran itu Bu Wide itu minta buat menghias buku kimia kami. Nah, jadi itu nanti diminta untuk menghias buku kimianya tapi pakai unsur yang ada IPA-nya. Nah, terus kalau misal nilai kalian jeblok nih. Nah, itu tuh kalian bisa tuh pakai stiker yang didapat dari pas menang kuis yang dikasih sama Bu Widya. Terima kasih telah menyaksikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.